yaitu lingkaran dari kelas 2B. Di sini kami beranggotakan 5 orang, di mana saya sendiri, Herin Aziza dengan NPM A1C023014 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Penta Nur Syafa'ah dengan NPM A1C023059, rekan saya. Perkenalkan, nama saya Hanifah Jihan Takia dengan NPM A1C023023 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Winnie Mareta Angelina dengan NPM A1C023002 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Arinda Resi Fitri dengan NPM A1C023042. Baik, itulah tadi perkenalan singkat dari kelompok kami. Berikut adalah hasil diskusi dan presentasi dari kelompok kami. Selamat menyaksikan! Baik, di sini saya akan membahas materi lingkaran tentang hubungan antara lingkaran-lingkaran dan prinsipnya. Yang pertama ialah istilah yang berhubungan dengan lingkaran. Yang pertama adalah lingkaran atau circle. Lingkaran atau circle adalah kumpulan semua titik di dalam suatu bidang yang berjarak sama dari titik pusat. Huruf kapital digunakan untuk menunjukkan pusat lingkaran. Huruf kapital digunakan untuk menunjukkan pusat lingkaran. Jika pusat lingkaran ditandai dengan huruf P, lingkaran tersebut disebut sebagai lingkaran P, atau notasi singkatnya ialah sebagai berikut. Yang kedua ialah keliling atau circumference. Suatu lingkaran adalah panjang jarak mengelilingi lingkaran tersebut. Keliling ini mencakup 360 derajat. Yang dimaksud keliling ialah yang ini. Yang ketiga, jari-jari atau radius. Jari-jari atau radius adalah ruang garis yang menghubungkan pusat lingkaran dengan suatu titik pada lingkaran. Dari definisi lingkaran disimpulkan bahwasannya semua jari-jari lingkaran yang sama adalah kongruen. Jari-jari ini O ke D, O ke C, O ke B, O ke A, dan sebagainya. Disimpulkan bahwa jari-jari sama adalah kongruen. Dua lingkaran yang berbeda dikatakan kongruen jika jari-jarinya sebangun. Dari gambar 12.2A dan 12.2B, jari-jari sama besar, yaitu misalnya OD dengan PX. Lingkaran O dan lingkaran P adalah kongruen jika OA sama kongruen dengan PX. Berikutnya ialah tali busur atau chord. Tali busur atau chord adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sembarang pada suatu lingkaran atau segmen garis yang titik-titik ujungnya terletak pada lingkaran. Yang dimaksud dengan chord adalah yang ini. Dua titik sembarang, suatu lingkaran atau segmen garis dan titik-titik ujungnya terletak pada lingkaran. Yang kelima ialah diameter. Diameter adalah tali busur yang melalui pusat lingkaran. Tali busur yang melalui pusat lingkaran, di mana diameter merupakan tali busur terpanjang dan panjangnya 2 kali panjang jari-jari. Kan jari-jari yang ini. Maka diameter ialah panjang 2 kali jari-jari. Diameter adalah yang ini. Sudut pusat. Sudut pusat adalah sudut yang terbentuk oleh dua jari-jari. Sudut yang titik sudutnya merupakan titik pusat lingkaran dan kaki-kakinya merupakan jari-jari lingkaran. Yang dimaksud dengan sudut pusat ialah OAB atau AOB. Yang jari-jarinya ialah OA dan OB, dan titik pusat lingkarannya ialah yang O, maka terbentuklah sudut pusatnya OAB yang ini. Ini sudutnya. Busur. Busur adalah bagian kontinu atau tidak terputus dari suatu lingkaran. Setengah lingkaran adalah suatu busur yang berukuran setengah keliling lingkaran, jadi mencakup 180 derajat. Setengah keliling lingkaran ada yang ini, sedangkan busur ialah yang ini, ya, tali busur. Busur dibagi dua, nanti kita bahas di slide berikutnya. Lingkaran-lingkaran yang konsentrik adalah lingkaran yang mempunyai titik pusat yang sama. Jadi, dua lingkaran pada gambar 6-5 adalah gambar lingkaran yang konsentrik. AB adalah garis singgung lingkaran dalam dan busur lingkaran luar. CD adalah garis potong lingkaran dalam dan busur lingkaran luar. Dua lingkaran sama jika panjang jari-jarinya sama. Misalnya, O ke D itu jari-jari. Dua lingkaran kongruen jika jari-jarinya kongruen. Dua busur kongruen jika besar derajat dan panjangnya sama. Kita menggunakan notasi AC untuk melambangkan ukuran busur AC. Nah, yang busur sebelumnya ini adalah macam-macam busur dari busur sebelumnya. Yang pertama ialah busur minor. Busur minor adalah busur yang lebih kecil dari setengah lingkaran. Busur minor adalah yang ini. Bisa dilihat seperti ini. Busur minor. Sedangkan busur minor
dari yang oranye sampai yang oranye. Sedangkan busur mayor adalah busur yang lebih besar dari setengah lingkaran. Jadi pada gambar 6.1 BC adalah busur pendek dan BAC adalah busur mayor atau busur utama. Dapat kita lihat juga di gambar ini merupakan busur minornya ialah yang ini, sedangkan busur mayor ialah yang ini. Garis potong lingkaran atau sekan adalah garis yang memotong lingkaran pada dua titik. Garis potong EF. Garis singgung atau tangan adalah garis yang menyentuh lingkaran pada satu titik, berapapun panjang garis yang dibuat. Garis singgung atau tangan ialah yang ini. GH. Pada gambar 6-2, CD adalah diameter lingkaran O, EF adalah garis potong, GH adalah garis singgung dalam titik P, sedangkan AB ialah merupakan tali busur. Contoh soal yang pertama ialah pada lingkaran O, jari-jari OA sama dengan 3N-10 dan jari-jari OB sama dengan N+2. Tentukan panjang diameter pada lingkaran O. Untuk menyelesaikan penyelesaian dari soal berikut ialah dengan cara OA sama dengan OB, di mana nilai OA ialah 3N-10 dan nilai OB adalah N+2. 3N sama dengan N+12, di mana masing-masing ditambah dengan 10. 2N masing-masing dikurang dengan N sama dengan 12, di mana N sama dengan 12/2 ialah 6. OB sama dengan OA, jadi sama dengan N+2, sama dengan N tadi kita dapat 6 dan soal awal merupakan N+2, maka 6+2 sama dengan 8. Ini merupakan jari-jari dari OB. Jadi, panjang diameter lingkaran O adalah 2 dikali 8, di mana jari-jari diameter terdiri dari 2 jari-jari, makanya dikali dengan 2. 2 dikali 8 sama dengan 16. Prinsip-prinsip pada lingkaran. Prinsip-prinsip pada lingkaran terbagi menjadi 13 prinsip, yaitu prinsip pertama merupakan diameter membagi lingkaran menjadi 2 bagian yang sama. Diameter membagi lingkaran menjadi 2 bagian yang sama. Prinsip yang kedua ialah jika suatu busur membagi lingkaran menjadi 2 bagian yang sama, maka busur tersebut adalah diameter. AB adalah diameter, di mana AB membagi lingkaran menjadi 2 bagian yang sama, AB atas dan AB bawah. Maka busur tersebut adalah diameter. Kebalikan dari prinsip 1. Prinsip ketiga ialah suatu titik terletak di luar, pada, atau di dalam lingkaran tergantung apakah jaraknya dari titik pusat lebih besar daripada, sama dengan, atau lebih kecil daripada jari-jari lingkaran. Jika A lebih besar dari jari-jari, maka A terletak di luar lingkaran. Jika B sama dengan jari-jari, maka B terletak pada lingkaran. Jika C lebih kecil dari jari-jari, maka C terdapat di dalam lingkaran. Prinsip yang keempat ialah jari-jari lingkaran yang sama adalah atau kongruen adalah kongruen. Jari-jari OA dan OB, A kongruen dengan B, maka O kongruen dengan P, atau jari-jari A kongruen dengan jari-jari B, maka lingkaran O kongruen dengan lingkaran P. Mohon maaf, ini merupakan lingkaran P. Prinsip kelima ialah diameter lingkaran yang sama atau kongruen adalah kongruen. Diameter AB dan diameter CD, jika diameter AB kongruen dengan diameter CD, maka O kongruen juga dengan P. Prinsip keenam ialah pada lingkaran-lingkaran yang sama atau kongruen, sudut-sudut pusat yang kongruen mempunyai busur-busur yang kongruen, di mana lingkaran O kongruen dengan lingkaran P. Di sini ada huruf P, mohon maaf. Di mana sudut AOB kongruen dengan EPF dan sudut COD kongruen dengan sudut GPH. Atau maka dapat disimpulkan garis AB busur AB kongruen dengan busur EF. Busur CD kongruen dengan busur GH. Prinsip yang ketujuh ialah pada lingkaran-lingkaran yang sama atau kongruen, busur-busur yang kongruen mempunyai sudut-sudut pusat yang kongruen. Lingkaran O kongruen dengan lingkaran P, di mana busur AB kongruen dengan busur EF. Busur CD kongruen dengan busur GH. Maka sudut AOB kongruen dengan sudut EPF dan sudut COD kongruen dengan sudut GPH. Prinsip yang ketujuh. Prinsip yang kedelapan ialah pada lingkaran-lingkaran yang sama atau kongruen, tali busur kongruen mempunyai busur-busur yang kongruen.
dapat dilihat di gambar merupakan garis AB kongruen dengan garis EF. Maka busur AB kongruen dengan busur EF. Garis CD kongruen dengan garis GH, maka busur CD kongruen dengan busur GH. Prinsip yang ke-9 ialah pada lingkaran-lingkaran yang sama atau kongruen, busur-busur yang kongruen mempunyai tali busur yang kongruen, di mana AB dan EF merupakan tali busur. Nah, busur AB kongruen dengan busur EF, maka garis AB kongruen dengan garis EF. Busur CD kongruen dengan busur GH, maka garis CD itu kongruen dengan garis GH. Prinsip yang ke-10 ialah diameter yang tegak lurus dengan suatu tali busur membagi dua tali busur tersebut dan juga membagi dua busurnya. Dapat kita lihat seperti ini. Diameter yang tegak lurus dengan suatu tali busur membagi dua tali busur tersebut dan juga membagi dua busurnya. Prinsip yang ke-11 ialah garis-garis suatu tali busur melalui titik pusat lingkaran. Garis-garis tali busur melalui titik pusat lingkaran. Prinsip ke-12 ialah pada lingkaran yang sama atau kongruen, tali busur yang kongruen berjarak sama dari titik pusat. Dapat kita lihat di gambar, yaitu Q yang ini dan R merupakan jarak tali busur ini dengan titik pusat. Maka garis AB kongruen dengan garis CD, di mana Q sama dengan R, atau lingkaran O ini kongruen dengan lingkaran P. Prinsip yang terakhir atau prinsip ke-13 yaitu pada lingkaran yang sama atau kongruen, tali busur yang kongruen berjarak sama dari titik pusat adalah kongruen. Q dan R adalah jarak tali busur dari titik pusat. Maka jika Q sama dengan R, maka garis AB sama dengan kongruen dengan garis CD. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan tentang hubungan antara lingkar-lingkaran, contoh soal, dan juga prinsip-prinsip dari lingkaran. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai garis singgung. Apa itu panjang garis singgung? Panjang garis singgung adalah dari suatu titik ke lingkaran adalah panjang segmen garis singgung tersebut dari suatu titik tertentu ke titik singgung. Jadi, PA adalah panjang garis singgung dari titik P ke lingkaran O. Baiklah, selanjutnya itu adalah prinsip garis singgung, di mana prinsip garis singgung itu ada 5. Yang pertama, prinsip pertama, garis singgung adalah garis tegak lurus terhadap jari-jari dan menuju titik singgung atau garis yang memotong lingkaran tepat di satu titik. Lalu, prinsip yang kedua, suatu garis merupakan garis singgung lingkaran jika garis tersebut tegak lurus terhadap jari-jari pada ujung terluarnya. Prinsip yang ketiga yaitu suatu garis melalui titik pusat lingkaran jika garis tersebut tegak lurus terhadap suatu garis singgung pada titik singgungnya. Yang keempat, garis-garis singgung lingkaran dari suatu titik di luar lingkaran adalah kongruen. Yang kelima, prinsip 5, ruas garis dari titik pusat lingkaran ke suatu titik di luar lingkaran membagi dua sudut di antara garis-garis singgung dari titik tersebut ke lingkaran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dua lingkaran pada posisi relatif yang berbeda-beda. Garis titik pusat lingkaran adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran. Jadi, garis O dan garis O aksen adalah garis titik pusat lingkaran. O dan O aksen. Pada garis O itu adalah lingkaran besar dan O aksen adalah lingkaran kecil. Pada gambar 6-7. Dan ada 4 macam dua lingkaran pada posisi relatif yang berbeda-beda. Yang pertama adalah lingkaran yang bersinggung di luar. Lingkaran O dan O aksen pada gambar 6-8 bersinggung di luar pada titik P. Dan garis AB adalah garis singgung dalam
kedua lingkaran tersebut. Garis titik pusat garis O dan O aksen melewati titik P tegak lurus dengan garis AB. Dan panjangnya sama dengan jumlah jari-jarinya, yaitu R besar dan R kecil. Selain itu, garis AB membagi dua setiap garis singgung luar bersama, yaitu garis CD dan garis EF. Selanjutnya yang kedua adalah lingkaran yang bersinggungan di dalam. Lingkaran O dan garis O aksen pada gambar 6-9 bersinggungan pada titik P. Garis AB adalah garis singgung luar kedua lingkaran tersebut. Garis titik pusat garis O dan garis O aksen jika diperpanjang akan melewati titik P, tegak lurus dengan garis AB, dan panjangnya sama dengan selisih antara jari-jarinya, yaitu R besar dan R kecil. Selanjutnya, lingkaran yang bertumpang tindih. Lingkaran O dan O aksen pada gambar 6-10 bertumpang tindih. Garis AB adalah garis tali busur bersama. Jika lingkaran-lingkaran tidak sama, garis singgung luar kedua lingkaran tersebut atau yang sama, yaitu garis CD dan garis EF, dan akan bertemu di titik P. Garis titik pusat O dan O aksen merupakan garis berat. Jika diperpanjang akan melalui titik P. Selanjutnya yang keempat, lingkaran-lingkaran yang saling terpisah. Lingkaran O dan lingkaran O aksen pada gambar 6-11 benar-benar terpisah satu sama lain. Garis singgung dalam keduanya. Garis AB dan garis CD bertemu di titik P. Jika lingkaran-lingkaran tidak sama, garis singgung luar kedua lingkaran tersebut yaitu garis EF dan garis GH. Jika diperpanjang bertemu di titik P aksen. Garis titik pusat O dan O aksen melewati titik P dan titik P aksen. Selain itu, garis AB sama dengan garis CD dan garis EF sama dengan garis GH. Selanjutnya contoh soal. Panjang jari-jari sebuah lingkaran 16 cm dan jarak titik di luar lingkaran dengan pusat adalah 34 cm. Panjang garis singgung lingkaran adalah pembahasannya. Diketahui jari-jari dalam kurung R adalah 16 cm yang ini, dan jarak dalam kurung J adalah 34 cm. Yang kita ingin mencari adalah X, yaitu panjang garis singgung lingkaran. Selanjutnya, kita menggunakan rumus Pythagoras, yaitu X sama dengan jarak dikuadratkan dikurang dengan jari-jari dikuadratkan, yaitu kita masukkan angkanya 34 kuadrat, akar dari 34 kuadrat dikurang 16 kuadrat sama dengan 1156 dikurang 256 sama dengan akar dari 900 adalah 30 cm. Jadi panjang garis singgung lingkaran X adalah 30 cm. Baiklah, di sini saya akan membahas materi ukuran sudut dan ukuran busur. Sudut-sudut mempunyai derajat yang sama dengan derajat busur yang dipotong. Jadi seperti terlihat pada gambar 6-12, sudut pusat yang merupakan sudut siku-siku memotong busur 90 derajat. Sudut siku-siku adalah BOC 90 derajat dan busur BC 90 derajat. Sudut pusat 40 derajat memotong busur 40 derajat. Sudut pusat COD 40 derajat dan busur
CD 40 derajat. Dan sudut pusat yang merupakan sudut lurus memotong setengah lingkaran berderajat 180 derajat. Sudut lurus DOA 180 derajat dan busur DA 180 derajat. Selanjutnya, sudut dalam adalah sudut yang titik sudutnya terletak pada lingkaran dan sisi-sisinya merupakan tali busur. Sudut yang terlingkupi dalam suatu busur mempunyai titik sudut yang berada pada busur tersebut dan sisi-sisinya melalui ujung-ujung busur. Jadi sudut A memotong busur BC dan terlingkupi dalam busur B, A, dan C. Selanjutnya di sini saya akan membahas contoh soal. Sebuah segi 4 ditorehkan pada sebuah lingkaran sedemikian rupa sehingga sisi-sisi segi 4 tersebut membagi lingkaran menjadi beberapa busur yang ukurannya memiliki rasio 1:2:3:4. Berapa derajat yang terdapat pada setiap busur? Jumlah ukuran busur yang membentuk lingkaran harus sama dengan 360 derajat. 1x ditambah 2x ditambah 3x ditambah 4x sama dengan 360 derajat. 1x ditambah 2x tambah 3x tambah 4x adalah 10x sama dengan 360 derajat. Dan x-nya dapat kita ketahui dari 360 derajat dibagi 10 sama dengan 36 derajat x-nya. 2x yaitu 2 dikali 36 derajat sama dengan 72 derajat. 3x itu 3 dikali 36 derajat sama dengan 108 derajat. Dan 4x yaitu 4 dikali 36 derajat sama dengan 144 derajat. Jadi derajat pada setiap busur adalah x sama dengan 360 derajat, 2x 72 derajat, 3x 108 derajat, dan 4x 144 derajat. Prinsip pengukuran sudut. Prinsip pertama yaitu sudut pusat diukur dengan busur yang berpotongan. Merupakan pengukuran sudut pusat dari lingkaran dengan menggunakan busur yang menghubungkan dua titik di lingkaran yang berpotongan. Untuk prinsip yang kedua yaitu sudut dalam diukur dengan setengah dari busur yang dipotongnya. Sudut di dalam lingkaran dapat diukur dengan mengambil setengah dari panjang busur lingkaran yang dipotong oleh sudut tersebut ketika busur tersebut dinyatakan dalam satuan sudut. Prinsip yang ketiga yaitu pada lingkaran yang sama panjang atau kongruen, sudut-sudut dalam yang kongruen mempunyai busur-busur berpotongan yang kongruen. Jika dua sudut dalam lingkaran memiliki ukuran yang sama, maka busur-busur yang dipotong oleh kedua sudut tersebut juga memiliki panjang yang sama. Untuk prinsip yang keempat, pada lingkaran yang sama panjang atau kongruen, sudut-sudut dalam yang mempunyai busur terpotong kongruen adalah kongruen. Jika dua busur dalam lingkaran memiliki panjang yang sama atau kongruen, dan terdapat dua sudut dalam lingkaran yang memotong busur-busur tersebut dan memiliki panjang busur terpotong kongruen, maka kedua sudut tersebut juga kongruen atau memiliki ukuran yang sama. Untuk prinsip yang kelima, sudut dalam pada busur-busur yang sama atau yang kongruen adalah kongruen. Jika ada busur lingkaran yang memiliki panjang yang sama atau kongruen, maka sudut yang terbentuk oleh keduanya di pusat lingkaran juga memiliki ukuran yang sama atau kongruen. Untuk prinsip yang keenam, sudut dalam pada setengah lingkaran adalah sudut siku-siku. Sudut yang terbentuk oleh dua garis lurus yang memotong lingkaran dan membentuk sebuah setengah lingkaran adalah sudut siku-siku. Selanjutnya yaitu prinsip yang ketujuh. Sudut-sudut yang berhadapan pada suatu segi empat yang saling bersuplemen. Jika sudut A dan sudut B adalah sudut-sudut yang berhadapan pada segi empat dan sudut A bersuplemen dengan sudut C, maka sudut B juga bersuplemen dengan sudut C, sehingga sudut A ditambah dengan sudut B sama dengan 180 derajat. Selanjutnya prinsip yang ke-8, yaitu garis-garis yang sejajar memotong busur-busur yang kongruen dalam suatu lingkaran.
Jika terdapat dua garis yang sejajar yang memotong lingkaran dan membagi busur-busur yang memiliki panjang yang sama atau kongruen, maka titik potong kedua garis tersebut dengan lingkaran akan membentuk busur-busur yang juga memiliki panjang yang sama atau kongruen. Untuk prinsip yang ke-9, sudut yang terbentuk oleh garis singgung dan tali busur ukurannya adalah setengah dari busur yang dipotongnya. Sudut yang terbentuk antara garis singgung dan tali busur di lingkaran adalah setengah dari panjang busur yang dipotong oleh garis singgung tersebut. Kemudian prinsip 10. Sudut yang terbentuk oleh dua tali busur yang berpotongan ukurannya adalah setengah dari jumlah busur-busur yang dipotong. Sudut yang terbentuk dari pusat lingkaran oleh dua tali busur yang berpotongan adalah setengah dari jumlah panjang busur yang dipotong oleh kedua tali tersebut. Selanjutnya yaitu prinsip 11. Sudut yang terbentuk oleh dua garis potong yang berpotongan di luar lingkaran ukurannya adalah setengah dari selisih busur yang dipotong. Jika dua garis potong di luar lingkaran berpotongan, sudut yang terbentuk oleh kedua garis tersebut adalah setengah dari perbedaan panjang busur yang dipotong oleh kedua garis tersebut. Prinsip 12. Sudut yang terbentuk oleh garis singgung dan garis potong yang berpotongan di luar lingkaran ukurannya adalah setengah dari selisih busur-busur yang dipotong. Jika garis singgung dan garis potong di luar lingkaran berpotongan, sudut yang terbentuk oleh kedua garis tersebut adalah setengah dari perbedaan panjang busur-busur yang dipotong oleh kedua garis tersebut. Untuk prinsip yang terakhir yaitu prinsip 13. Sudut yang terbentuk oleh dua garis singgung yang berpotongan di luar lingkaran ukurannya adalah setengah dari selisih busur-busur yang dipotong. Jika dua garis singgung di luar lingkaran berpotongan, sudut yang terbentuk oleh kedua garis tersebut adalah setengah dari perbedaan panjang busur-busur yang dipotong oleh kedua garis tersebut. Nah, kemudian terdapat tabel prinsip pengukuran sudut. Nah, yang dimana tabel ini terdiri dari posisi vertex, yang dimana posisi vertex itu adalah posisi di mana titik sudut itu berada. Kemudian ada jenis sudutnya apa, diagram yang terbentuk, kemudian rumus dari pengukuran sudut, dan metode pengukuran. Yang pertama yaitu posisi vertex pada titik pusat lingkaran, yang dimana jenis sudut yang terbentuk adalah sudut pusat, yaitu sudut O, yang menggunakan prinsip yang pertama, yaitu yang mana prinsip pertama itu sudut-sudut diukur dengan busur yang dipotongnya. Artinya busur yang terpotong adalah busur AB, sehingga busur AB itu sama dengan A derajat ini. Rumus pengukuran yang terbentuk adalah besar sudut O itu sama dengan AB atau sama dengan A derajat, dengan metode pengukuran yaitu dengan busur yang dipotongnya. Kemudian terdapat juga posisi vertex pada lingkaran, yang dimana terdapat sudut dalam dan sudut yang terbentuk oleh garis singgung. Sudut dalam itu menggunakan prinsip yang kedua, yaitu yang mana prinsip 2 ini adalah sudut dalam itu diukur dengan setengah dari busur yang dipotongnya. Artinya, jika kita menarik busur dari titik pusat ini ke lingkaran, sehingga akan membentuk busur dua kali dari busur yang awal, sehingga untuk mencari besar sudutnya adalah setengah dari busur yang terbentuk dengan setengah busur yang dipotong. Kemudian sudut yang terbentuk oleh garis singgung dan tali busur. Garis singgung adalah garis yang bersinggungan dengan lingkaran, dan tali busur AC, sehingga prinsip ini yang digunakan adalah prinsip yang ke-9, yang dimana sudut yang terbentuk oleh garis singgung dan tali busur ukurannya itu adalah setengah dari busur yang dipotongnya, sehingga sama seperti sudut dalam tadi menggunakan besar sudut setengah dari busur yang terbentuk. Kemudian posisi vertex di dalam lingkaran. Jenis sudut yang terbentuk yaitu sudut yang terbentuk oleh dua tali busur yang berpotongan, sehingga terdapat tali busur AB dan tali busur CD.
Sehingga ini merupakan prinsip yang ke-10. Sudut yang terbentuk oleh dua tali busur yang berpotongan itu ukurannya adalah setengah dari jumlah busur-busur yang dipotongnya. Karena jumlah busur yang dipotongnya itu ada 2, maka besar sudutnya adalah setengah dikali dengan sudut yang pertama, sudut A derajat, ditambah sudut yang kedua adalah besar busur yang kedua adalah B derajat. Sehingga rumus yang terbentuk adalah besar sudut L sama dengan 1/2 A derajat ditambah B derajat dengan setengah dari jumlah busur-busur yang berpotongan. Kemudian terdapat juga posisi vertex di luar lingkaran. Yang pertama, sudut yang terbentuk oleh 2 garis potong, yaitu garis potong AB dan AC, sehingga besar sudut yang terbentuk itu adalah setengah dari besar busur BC dan besar busur DE. Kemudian yang kedua, sudut yang terbentuk oleh garis singgung dan tali busur. Itu menggunakan prinsip yang ke-12, yaitu sudut yang terbentuk oleh garis singgung dan garis potong yang berpotongan di luar lingkaran ukurannya adalah setengah dari selisih busur-busur yang dipotongnya. Nah, karena besar busur yang dipotongnya adalah BC dan DB, ini maaf salah, ini artinya DB, maka besar sudut yang terpotong adalah setengah dari BC, besar busur BC dikurangi besar busur DB. Kemudian yang terakhir ada juga sudut yang terbentuk oleh 2 garis singgung yang menggunakan prinsip yang ke-13, yaitu sudut yang terbentuk oleh 2 garis singgung yang berpotongan di luar lingkaran ukurannya adalah setengah dari selisih busur-busur yang dipotongnya. Nah, sudut yang terbentuk oleh 2 garis singgung, artinya garis singgung yang bersinggungan dengan titik B dan bersinggungan dengan titik C, sehingga besar sudutnya adalah setengah dari besar sudut besar busur BDC dikurangi dengan besar sudut antara B ke C. Nah, selain itu bisa juga menggunakan 180 derajat dikurangi dengan busur B derajat ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai keliling dan juga luas dari lingkaran. Nah, pada keliling lingkaran itu ada beberapa elemen-elemen yang terdapat di dalam keliling lingkaran tersebut. Yang pertama yaitu ada pi, di mana pi itu berkisar 22/7 atau 3,14. Lalu ada diameter dan juga ada jari-jari, di mana jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Sehingga untuk keliling dari lingkaran itu adalah rumusnya pi adalah rasio keliling lingkaran dengan diameter. Dengan demikian menghasilkan rumus C sama dengan pi dikali diameter atau C sama dengan 2 kali pi dikali dengan jari-jari atau R. Yang pertama, untuk keliling dari lingkaran, di mana jika diameter lingkaran 14 cm, maka keliling lingkaran itu adalah, karena di sini yang diketahui adalah diameter sepanjang 14 cm, maka di sini kita akan menggunakan rumus dari keliling yang mempunyai diameter, yaitu C sama dengan pi dikali D. Sehingga 22/7 dikali dengan diameter 14 menghasilkan 44 cm. Selanjutnya, untuk luas lingkaran itu ada elemen A, di mana A itu adalah luas, dan R adalah jari-jari. Di mana untuk memperoleh luas dari suatu lingkaran, kita akan menggantikan C dengan P
dan di mana kita akan memperoleh A sama dengan setengah dikali C dikali R, atau sama dengan setengah dikali 2 pi R dikali dengan R, atau dengan rumusnya yang kita ketahui sekarang, yaitu adalah A sama dengan pi dikali R kuadrat cm. Dan untuk luas lingkaran, contoh soalnya yaitu jika diameter lingkaran 28 cm, maka luasnya adalah, nah di sini karena diketahui diameter lingkaran sepanjang 28 cm, maka kita akan mencari tahu terlebih dahulu untuk jari-jarinya atau untuk R-nya, di mana R itu adalah setengah dari diameter, sehingga R-nya adalah 14 cm. Nah, dengan demikian langsung bisa kita masukkan ke dalam rumus. A sama dengan pi dikali R kuadrat, di mana pi-nya adalah 22/7 dan R-nya 14, kita kuadratkan, maka mendapatkan 14 kuadrat yaitu 196. 22/7 dikali 196 yaitu menghasilkan 616 cm kuadrat. Nah, untuk contoh soalnya, nah, semua lingkaran itu serupa karena di dalam lingkaran itu mempunyai bentuk-bentuk yang serupa. Yang pertama, segmennya saja bersesuaian pada lingkaran-lingkaran dan sebanding. Yang kedua, luas dua lingkaran memiliki perbandingan yang sama antara satu dengan yang lainnya, sebagaimana perbandingan kuadrat-kuadrat dari jari-jari masing-masing lingkaran atau juga keliling-keliling masing-masing lingkaran. Materi selanjutnya yaitu panjang busur, luas sektor, dan luas segmen. Nah, yang pertama itu tentang sektor. Sektor lingkaran adalah bagian dari lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari. Jadi, jari-jari AO dan BO. Dua jari-jari dan busur yang dipotongnya, busur AB. Jadi, pada gambar berikut, luas yang diarsir pada lingkaran O itu adalah sektor O, A, dan B. Lanjut, kemudian segmen. Segmen pada lingkaran adalah bagian dari lingkaran yang dibatasi tali busur dan busurnya. Jadi segmen itu bagian yang diarsir yang dibatasi oleh tali busur dan busur yang dipotongnya. Nah, segmen minor atau segmen kecil pada lingkaran adalah segmen yang lebih kecil di antara dua segmen yang terbentuk. Nah, pada gambar yang diarsir ini adalah gambar segmen pada lingkaran Q yang merupakan segmen A, C, dan B. Nah, kemudian prinsip-prinsip pada panjang busur, luas sektor, dan luas segmen. Yang pertama, pada lingkaran berjari-jari R, jadi ada lingkaran berjari-jari R, panjang L suatu busur berukuran N derajat, sama dengan N per 360 derajat sudut dari suatu lingkaran, dikali dengan keliling dari lingkaran tersebut. Atau secara matematisnya, N per 360 derajat dikali dengan keliling lingkaran itu kan 2 VR. Jadi N per 360 derajat dikali 2 VR. Bisa disederhanakan lagi menjadi VNR per 180 derajat. Kemudian prinsip yang kedua yaitu pada lingkaran berjari-jari R, luas K suatu sektor berukuran N derajat sama dengan N dibagi dengan 360 derajat luas lingkaran tersebut, atau K sama dengan N dibagi dengan 360 derajat dikali luas suatu lingkaran VR kuadrat. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu luas sektor berukuran N derajat dibagi dengan luas lingkaran itu sama dengan panjang busur berukuran N derajat dibagi dengan keliling lingkaran, sama dengan N
per 360 derajat. Kemudian prinsip yang keempat yaitu tentang luas segmen pada minor. Luas segmen minor. Luas segmen minor pada lingkaran itu sama dengan luas sektornya. Jadi luas sektor dikurangi dengan luas segitiga yang terbentuk oleh jari-jari dan tali busurnya. Nah, sehingga luas segmen minor itu sama dengan luas sektor OB dikurangi dengan luas segitiga yang terbentuk, sehingga luas sektor itu kan N per 360 derajat dikali dengan VR kuadrat dikurangi dengan luas suatu segitiga setengah alas kali tinggi kan, 1/2 dikali alasnya AB dikali dengan tinggi segitiga tersebut. Kemudian prinsip yang kelima yaitu jika poligon beraturan merupakan poligon dalam pada suatu lingkaran, setiap segmen yang terpotong oleh poligon tersebut luasnya itu sama dengan selisih antara luas lingkaran dengan luas poligon dibagi dengan jumlah dari sisi poligonnya. Jadi sehingga luas segmen lingkaran itu sama dengan luas lingkaran dikurangi dengan luas poligon. Itu sama dengan luas lingkaran kan VR kuadrat dikurangi dengan luas dari poligon tersebut. 1/2 N itu kan jumlah sisi dari poligon dikali tinggi dari apotema dikali dengan sisi dibagi dengan jumlah sisi dari poligon. Kemudian ada luas, bentuk, dan kombinasi. Luas, bentuk, kombinasi seperti pada gambar di atas ini dapat diperoleh dengan menentukan luas-luas individunya. Kemudian menambahkan atau mengurangkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi, luas yang diarsip dalam bentuk tersebut sama dengan jumlah luas bujur sangkar dan luas setengah lingkaran. Di mana luas bujur sangkarnya itu 8 kuadrat dan setengah lingkarnya itu setengah dikali 16 V sama dengan 64 ditambah 8 V. Baiklah, itulah tadi hasil diskusi dan presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.